Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso kelas 21 akan mempraktekkan supervisi akademik dengan paradigma kucing dengan saya Santi Rasul Azizah, TKS TK Bakti, dan rekan saya Rusdianto, UPTD SPF SDN Kajar 2, dengan rekan saya Pipin Kastubi, saya dari UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Taman Sari 2, Kecamatan Bondowoso. Selamat menyaksikan. Ayo memilih apa yang Assalamualaikum Pak Rusdi, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Waalaikumsalam Bu Santi, kabar saya baik-baik saja. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah Pak, saya baik dan semangat juga Bapak. Sekarang Bapak mau melakukan kegiatan kucing ya Pak? Betul Ibu, hari ini saya akan melaksanakan kucing dengan rekan kami Pak Bibin Ibu. Iya Bapak, saya selaku observer Bapak, tugas saya kali ini, tapi saya mau tanya dulu Bapak, pengalaman kemarin saat praktek kucing gimana rasanya, perasaan Pak Rusdi? Perasaan saya Bu, praktek kucing itu kemarin sangat nervous Ibu. Karena baru awal saya melaksanakan itu, belum terbiasa dengan teknik tirtam, karena harus sesuai dengan itu Ibu. Iya, karena belum terbiasa saja pastinya ya Pak Rusdi. Mudah-mudahan kali ini praktek kucingnya bisa berjalan dengan lancar Pak, saya doakan begitu. Iya betul Bu. Untuk kali ini kucing itu ada 3 kompetensi Pak Rusdi. Yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bapak kurangnya di mana? Kelemahan Bapak antara 3 itu yang mana Bapak? Kalau saya sendiri Ibu lebih di bagian present Bu, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang kita sampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif Ibu. Baik Pak, berarti yang di bagian present ya Pak ya yang perlu dikembangkan lagi. Betul Ibu. Terakhir Bapak, pertanyaan saya Pak Rusdi, apa yang Bapak inginkan dari kucing kali ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Saya doakan Pak Rusdi mudah-mudahan kali ini berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi kekurangan yaitu present tadi selanjutnya akan menjadi lebih baik sesuai dengan alur kita pastinya. Betul Ibu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar Ibu. Baik Bapak, saya doakan begitu juga. Terima kasih Pak Rusdi. Sama-sama. merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Bibi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Rusdi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Bibin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan kita hari ini Pak Bibin? Baik Pak Rusdi, saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Rusdi karena mau bersedia mendengarkan permasalahan yang akan saya hadapi. Begini Pak, jadi saya itu sedikit ada permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah saya itu, saya kan sebagai guru kelas Pak. Ini saya diberi tugas tembal sebagai guru agama, di mana guru agama tersebut di sekolah saya itu sudah pensiun Bapak.
Jadi saya oleh ibu kepala sekolah ditugaskan menjadi guru agama sebagai tugas tambahan saya, begitu Bapak. Oh baik, jadi lebih kepada pembelajaran yang ternyata Bapak mendapatkan tugas tambahan mengenai guru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang ya Pak. Iya Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Baik, sebelumnya kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa sih Bapak inginkan dari obrolan ini? Saya di obrolan ini sebetulnya saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang akan saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Pak harus bagaimana di kelas. Karena basic saya kan sebagai guru kelas. Sedangkan kalau agama itu kan mengajarkannya itu kan memang harus spesifik ya. Jadi saya itu takut keliru Bapak, takut salah dalam mengajarkan agama. Soalnya kan mengajar agama itu harus memang dari guru agama yang betul Bapak. Takutnya kan penanaman konsep saya itu salah Bapak dalam mengajar agama tersebut Bapak. Memang sangat jauh berbeda ya Pak Bibin. Kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bapak Bibin waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja ya Pak Rusdi ya, masuk di kelas itu saya masih bingung Pak. Saya itu bingung mau ngajar agama itu apa yang mau saya ajari. Apakah saya mau mengajari ayat atau bagaimana. Karena mereka itu apa ya, anak-anak itu kan dalam pelajaran agama itu kadang, oh ini Pak kita harus belajar tajwid, kita harus menghafalkan surat pendek. Nah itu saya bingung Pak langkah-langkahnya. Padahal memang saya sudah pelajari sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tapi itu masih apa ya, masih terasa mengganjal bagi saya Pak. Oh baik, lalu Pak sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran Bapak? Sudah Bapak, beberapa hari kemarin itu saya tanya kepada anak-anak dan juga meminta mereka itu untuk menilai saya dalam mengajar agama. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan yang di saya itu anak-anak itu bilang kalau di penyampaian materi itu terkadang kurang. Biasanya guru agama yang lama mengajarkan, oh Pak dulu Pak ini mengajarkan agama itu pembacanya seperti ini, kok Pak Bibin tuh sedikit berbeda dengan Pak Guru agama yang pada saat di awal itu mengajar saya. Ada sedikit perbedaan cara membacanya. Nah, jadi seperti itu permasalahannya. Oh begitu. Tadi Bapak menyampaikan bahwa sudah berusaha menambahkan model pembelajaran tetapi masih kurang respon dari siswa. Lalu kalau boleh saya tahu kira-kira dalam pembelajaran Bapak mungkin murid yang seperti apa Bapak? Saya itu inginnya murid itu nomor satu Pak ya, saya ingin murid itu belajarnya itu lebih aktif Pak. Dua, saya itu berusaha menambah model pembelajaran tapi masih kurang respon dari siswa itu Pak. Jadi kira-kira dalam pembelajaran itu tuh saya bingung, murid itu ingin seperti bagaimana, apakah saya itu harus mengajar yang sama persis dengan guru agama yang sudah pensiun itu loh Pak. Sedangkan kita kan namanya manusia itu pasti punya keterampilan dan kemampuan yang berbeda sesuai dengan gaya mengajar saya, begitu loh Pak. Oh begitu Pak, jadi lebih suka jadi ada komunikasi aktif gitu ya Pak? Iya betul sekali Bapak. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini Bapak? Menurut saya gini Bapak, mungkin yang bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajarannya. Mungkin saya akan meminta kepada murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka itu bisa lebih aktif dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi individu atau individu kelompok atau berkelompok, mereka juga mengasah kemampuan berkomunikasi karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini Pak dalam dunia kerja. Apalagi dalam bidang agama itu kita harus mengajarkan bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan benar Pak. Oh baik, luar biasa Pak Bibin. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Pak, karena jauh berbeda dari tugas Bapak yang sebenarnya yaitu guru BK.
Iya Bapak. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak lakukan? Mungkin mulai minggu depan Bapak, setelah kegiatan acara Maulid Nabi di sekolah. Baik Bapak, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Bapak. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini Bapak? Baik Bapak, apa yang kita bicarakan tadi itu sangat menumbuhkan motivasi belajar untuk saya Pak. Jadi saya itu ingin ingin belajar saya itu kepada murid itu jadi murid itu bisa mengerti, bisa paham, dan saya juga ingin menjadi guru yang baik bagi mereka Bapak. Oh baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk anak didik kita. Bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran tersebut? Terima kasih atas waktunya Pak Bibin. Terima kasih juga Pak Rusdi sudah mau meluangkan waktu dan mau mengobrol bersama saya dan mendengarkan curhatan-curhatan saya Pak Rusdi. Selamat ya Pak. Ya baik Pak Rusdi, terima kasih Pak Rusdi. Semoga saya berhasil ke depannya Pak Rusdi. Sama-sama Bapak. Indonesia, profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil Pak Rusdi, terima kasih. Saya sangat senang sekali tadi saat praktek Pak Rusdi saat kucing, saya memberi apresiasi yang baik karena pada praktek kucingnya sudah baik sesuai dengan alur perintah Bapak. Jadi percakapannya itu sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saat Bapak melakukan praktek kucing tadi, apakah sudah ada indikator keberhasilannya Pak Rusdi? Iya Bu, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Kuci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah kami buat Ibu. Baik Pak, jadi rencana aksi dan solusinya nanti Pak Rusdi lakukan sendiri ya Pak saat pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk pengembangan kompetensi present atau kehadiran penuh, saya sudah mengamati Bapak sudah melakukan dengan baik. Jadi tidak perlu Bapak nervous seperti itu. Saya lihat tadi sudah baik juga karena menjadi pendengar setia saat praktek kucing itu, memberikan pertanyaan yang berbobot, membuat kucing menjadi terbuka dan nyaman. Saya juga sudah melihat tadi dapat menggali solusi permasalahan yang dihadapi dan memotivasi kucing juga dalam melakukan rencana aksi sudah disusun dengan maksimal. Iya betul Ibu. Terima kasih kalau begitu Pak Rusdi selaku Kuci dalam praktek kucingnya hari ini memberikan pelajaran yang sangat baik, juga memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi pada permasalahannya. Terima kasih Pak Rusdi, terus semangat. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila.